Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Terimalah salam Dhamma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Sudah makan? Sudah. Makan berarti memberi makanan jasmani. Saatnya kita harus memberi makanan batin. Jadi kita sama-sama untuk berdiskusi Dhamma. Dhamma memberikan makanan batin, bukan makanan jasmani. Jadi kalau kaki Anda sakit, kesemutan, bisa diganti posisinya. Jangan langsung pulang. Ya. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara mengenai Dhamma itu melembutkan. Lalu di dalam Metta Sutta, subtemanya ada dikatakan bahwa cinta kasih, ya. Jadi Metta Sutta itu cinta kasih yang tanpa batas. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman semuanya, Dhamma itu kenapa dikatakan lembut, melembutkan, melenturkan. Dhamma tidak membuat kita menjadi kasar. Di dalam Metta Sutta dikatakan metanca sebalokasmeng manasang bawa i apari manang udang ado cak tirianca asam padang awera asam patang. Cinta kasih dipancarkan segala penjuru kepada semua makhluk tanpa batas, ke samping, ke bawah, ke atas, tanpa kedengkian, tanpa kebencian. Di dalam Dhamma kita diajarkan supaya kita melembutkan batin tanpa membedakan. Maka di dalam Metta Sutta tadi bahwa kita dituntut, kita dianjurkan untuk memancarkan cinta kasih kita. Dengan kalimat apa? Di dalam Metta Sutta dikatakan sabbe satta bhavantu sukhitata. Sudah hafal saya? Sudah hafal belum? Sudah ya? Di luar kepala? Saking di luar kepalanya sampai lupa untuk memancarkan. Karena di luar kepala. Jadi ketika ada orang yang mengatakan saya mempraktekkan Dhamma, saya sudah mengaplikasikan Dhamma dalam keseharian saya, tapi ketika dia masih kasar, dia masih memiliki emosi yang negatif, masih marah, itu harus berhati-hati, harus dicek up lagi itu. Ya, maka check up-nya jangan keluar negeri saja. Di wihara juga harus dicek up. Keluar negeri kita menghabiskan uang ratusan juta. Untuk apa? Untuk check up jasmani. Benar gak? Tapi kita lupa kalau batin itu juga perlu di check up setiap saat. Lalu bagaimana kita harus check up batin? Banyak orang yang masih bingung ini. Mau kemana kita? Ketemu siapa? Ya. Wihara ini artinya adalah wi dan hara. Wi itu batin, hara dari kata ahara, makanan. Jadi Anda datang ke wihara itu tidak salah. Kita datang ke wihara itu adalah untuk memberi makanan batin. Kalau Anda tadi pagi di Kopitiam, ya, makan mie pangsit, minum kopi, itu adalah makanan jasmani kita. Perlu nggak kita memberi makanan jasmani? Perlu. Ya. Di dalam sutta dikatakan patisangka yoniso aharang patisewami, bahwa semua makhluk membutuhkan makanan, baik itu makanan batin, makanan jasmani. Jasmani kita harus rawat dengan baik. Ya, jangan nanti jadi umat Buddha, aduh kita nggak perlu merawat lagi jasmani kita nggak melekat lagi sama jasmani kita. Anda akan menyesal. Kenapa? Karena kita berbuat baik dengan apa? Dengan jasmani. Kita mau meditasi dengan apa? Dengan jasmani. Kita mau baca parita dengan apa?
Dengan jasmani. Jadi jasmani itu perlu kita rawat. Hanya gara-gara pakai lotion, wah itu pelanggaran. Ya. Umat sama umat pakai lotion pelanggaran. Ya sudah jadi bikuni aja. Ya, jadi biku. Ya, Bante saja masih pakai lotion kalau di musim dingin. Ya, jadi kalau kita tidak masalah. Jadi jangan itu yang kecil-kecil jadi permasalahan besar. Kita harus rawat. Kenapa kita harus mandi 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari? Ada. Ya, supaya bersih, supaya sehat. Kesehatan itu adalah keuntungan yang terbesar bagi manusia. Aroga paramang laba. Jadi kalau orang tidak sehat, mau ngapa-ngapain susah. Pernah ke rumah sakit, Bu? Saya sudah berulang-ulang kali ke rumah sakit. Bukan saya sakit ya, tapi saya melihat orang sakit, membacakan parita untuk orang sakit. Ketika kita melihat, kita merenungkan bahwa orang sakit itu memang tidak nyaman, tidak enak. Dia mau makan saja disuapin, mau ke toilet dituntun. Coba bayangkan. Maka ketika kita sehat melupakan kebaikan, kebajikan, maka itu akan menjadi penyesalan bagi kita. Jaya takma pamadata mawisati sarino awuta. Berbuat baiklah, jangan lengah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Kalau kita sudah tergeletak di atas ranjang, mau makan sendiri nggak bisa, mau minum sendiri nggak bisa, apa yang terjadi, saudara? Nyesel nggak? Kenapa ya kemarin nggak berbuat baik, wihara besar nggak diisi, ya? Akhirnya kita nyesel di situ. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, jadi cinta kasih diawali untuk diri kita, bukan untuk makhluk-makhluk di luar diri kita. Kalau kita belum mampu mencintai diri kita sepenuh hati, jangan sampai mencintai makhluk-makhluk yang kita function setiap hari, setiap minggu. Cintai diri kita. Bagaimana kita harus mencintai diri kita? Ang sukito homi, duko homi, awero homi, abaya pajo homi, ki atanang pariharami. Semoga aku bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Cintailah diri kita. Apakah itu egois? Egois, Pak? Hah? Bukan egois. Memang semua diawali dari diri kita. Atahi atanonato. Baru menyebar ke keluarga, ke teman, sahabat, masyarakat, negara, seluruh alam semesta. Itu di dalam Metasuta dikatakan, pancarkan cinta kasih Anda ke 1/4 dunia, 1/3 dunia, 1/2 dunia, ke seluruh dunia. Bisa nggak, Bu? Hah? Kita harus berusaha, ya. Kita pancarkan tanpa satu perbedaan. Dewasa ini kita melihat banyaknya provokasi, kebencian tersebar di media-media massa. Anda pernah membaca itu? Umat Buddha jangan sampai terlibat di dalamnya. Kalau umat Buddha terlibat di dalam provokasi, kebencian, berarti mereka tidak mengikuti ajaran Buddha. Lalu ikuti ajaran siapa? Sedangkan ajaran Buddha, share you love, share you compassion. Jadi kalau ada umat Buddha tidak menggunakan itu, lalu ikut ajaran siapa? Maka inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Maka melembutkan batin itu adalah yang dulunya kita merasa mudah marah, mudah emosi, kasar terhadap siapapun. Maka saatnya kita harus mengenal diri kita, melembut, semakin lembut, dan tanpa ada kecemburuan, kedengkian, kebencian apapun yang muncul dalam diri kita. Siapapun mereka, agama apapun mereka, marga apapun mereka, siapa keluarga mereka, tidak peduli. Semua harus didasari dengan cinta kasih. Mata yata niang putang ayu saeka puta manurake. Ewampi sabaputesu manasang bawayi aparimanang. Seperti seorang ibu yang menjaga anak tunggalnya.
dia benar-benar memproteksinya dengan baik, melindunginya dengan baik, tanpa membiarkan anaknya menderita. Itulah sebuah keindahan di dalam Dhamma. Adik kalian nangwa, mace kalian nangwa, pariu sana kalian nangwa. Dhamma indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Ibu-ibu ketika mengenal Dhamma senang gak? Senang gak? Hah? Loh kok anak gak ada yang jawab? Senang ya. Setelah menjalankan Dhamma, mempraktekkan Dhamma, senang gak? Senang. Walaupun kaki kesemutan, senang gak? Senang. Ya. Buddha mengatakan bahwa di situ ada penderitaan, disitulah ada kebahagiaan. Jadi saat kita duduk di wihara memang capek, Bu. Saya tahu. Cuma saya agak egois dikasih sofa ini. Ya. Kita tahu bahwa duduk di bawah itu ada kesemutan, ada sakit, ada ini, ada itu, muncul semua. Tapi apa yang dikatakan bahwa Dhamma sawana maya, jasa yang diperoleh ketika kita mendengarkan Dhamma. Jadi yang dikatakan Dhamma ini adalah yang bersumber, yang referensi. Jadi ada keotentikannya. Berbicara apa seorang pembicara itu? Ya. Maka ini desa, pati ini desa. Judul, isi itu bagaimana? Apakah ada satu pembicaraan tentang melegalkan seseorang untuk melakukan perbuatan jahat? Nah, ini harus ada pembicara-pembicara. Itu 26 abad yang lalu Sang Buddha sudah merangkum itu tentang pendahuluan, isi dan kesimpulan. Nah, makanya bahwa jasa yang diperoleh dari mendengar, ya, itu di dalam dasa Kiriyawatu, Dhamma sawana maya. Jadi mendengar itu adalah jasa. Di dalam Manggala Sutta, kalinah Dhamma sawanang etam manggala mutamang. Ya, jadi mendengarkan Dhamma di waktu yang sesuai adalah berkah. Kalinah Dhamma sakaca etam manggala mutamang. Berdiskusi Dhamma itu juga berkah. Jadi Anda dapat berkah semua. Cuma saya yang enggak. Ya, karena saya yang ngomong. Tapi saya selalu ingat sabak danang dhamma danang cinati. Orang yang memberikan dhamma adalah pemberian yang tertinggi. Ya, jadi yang dapat saya sendiri itu. Ya, Anda dapat jasanya, berkahnya. Ya, saya juga dapat. Jadi dua-duanya. Kalau dhamma itu dipraktekkan dengan baik, maka akan melembutkan. Dhamma tidak menegangkan ya. Kalau ada orang yang belajar dhamma semakin tegang, semakin terbebas, semakin menyingkir dari komunitas, menyingkir dari orang-orang di sekitar kita, menyingkir menjauh dari orang-orang yang biasanya berkumpul, itu harus hati-hati. Ya, jadi kita belajar dhamma hanya dua arah. Kalau nggak salah, ya benar. Kadang-kadang orang yang belajar dhamma yang nggak menyadari bahwa itu salah, dia akan terus jalan terus itu. Semakin dia, wah itu nggak sesuai dengan saya singkirkan, saya harus menghindar. Jadi menganggap bahwa dirinya yang paling benar, orang lain salah. Nah, itu tidak dibenarkan juga. Ya. Jadi kita belajar dhamma itu semakin merangkul, semakin banyak merangkul tanpa batas tadi. Ya, yekeci panabutati tasawatawarawa anawasesa digawaye mahantawa majimarasa ka anukatula. Ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awidure butawa sambawe siwa sabbe sata bawantu sukitata. Cinta kasih harus dipancarkan kepada semua makhluk, yang besar, yang kecil, yang pendek, yang panjang, yang putih, yang hitam, yang jauh maupun yang dekat, yang terlahir maupun yang belum lahir. Semoga semua makhluk berbahagia. Indah enggak? Dhamma itu indah enggak? Semua harus kita pancarkan cinta kasih kepada mereka. Semua alam tidak membedakan. Oh nggak bisa, kita harus pancarkan ke alam peta saja, ke hantunya saja. Nggak bisa. Di dalam Metta Sutta seluruh alam
sabe sata niduka hontu awira hontu abaya paca hontu anika hontu suki atanang parehanantu sabe sata sabe pana sabe buta sabe bukala sabe atabawa pariya pana sabe ityo sabe purisa sabe arya sabe anaria sabe dewa sabe manusia sabe winipatika. Ada yang hafal? Enggak. Ya, itu dari alam bawah sampai alam yang tertinggi itu harus kita pancarkan tanpa batas. Jadi cinta kasih kita tidak ada sekat sama sekali. Siapapun mereka. Yang penting ada kama bandu ataupun tidak ada kama bandu. Ya. Jadi ada hubungan karma maupun tidak ada hubungan karma, silahkan. Kalau menerima apa yang kita pancarkan, kita ikut bahagia. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, melembutkan batin itu adalah cara yang paling praktis dalam belajar dhamma. Kenapa? Ketika kita berdana, ketika kita menjalankan sila, ketika kita meditasi, ya, berdana juga melembutkan batin ketika orang itu semakin bijaksana. Ketika pubacitena mucacitena aparaparacitena dipraktekkan dengan baik, sebelum memberi bahagia, saat memberi bahagia, setelah memberi harus bahagia. Gimana hati kita nggak lembut? Jangan ketika sudah mau memberi sudah senang, saat memberi senang, pulang-pulang mikir 1 bulan. Ya, tadi yang diberikan tadi untuk apa ya? Dibuat apa ya? Ya, jadi kadang-kadang malah justru kebahagiaan kita potong sendiri. Ya, justru kita harus kembangkan. Ketika kita sudah menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada orang lain, itu sudah bukan milik kita. Jadi jangan berharap kita misalnya dana makan sabana bante. Ya. Jangan berharap ketika kita serahkan dimakan enggak ya? Kok enggak dimakan ya? Besok enggak mau datang lagi. Salah enggak? Salah enggak? Salah. Kita itu hanya wajib untuk menyerahkan apa yang menjadi milik kita. Selesai. Setelah itu lepas. Ada orang function ketika ditangkap orang lain, ngomel-ngomel di Facebook, status WA penuh, ya, udah function ditangkap orang lagi. Nah ini bukan function namanya. Kalau sudah function dia lepas, mau ditangkap siapapun itu sudah hak dia, bukan hak kita lagi. Jadi untuk ke depan cari tempat yang lain, jangan di situ lagi. Itu baru benar, ya. Sudah tahu di situ ditangkap, di situ lagi dia lepas. Ya, nanti ngomel-ngomel lagi, bulan depan ngomel lagi. Nah, namanya function adalah melepas. Jadi tanpa ada kompromi apapun, setelah kita lepas selesai. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Sudah, jangan malah dilekati terus. Mikir, tadi ditangkap diapain ya? Dimasak enggak ya? Atau malah dipelihara nanti dijual lagi. Ya, pikiran kita muter terus. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya, makanya praktek dhamma itu sebenarnya sangat mudah karena selalu berhubungan dengan kehidupan kita, akaliko, ya, sanditiko, dekat dengan diri kita. Itu terus akan terjadi. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ketika kita berdana, menyerahkan segala sesuatu, berdana itu apa saja bisa kita lakukan. Teman-teman kita yang jauh di sana yang tidak pernah ketemu Bante misalnya, bisa berdana kepada orang lain, kepada makhluk lain. Di dalam Melumaka Sutta dikatakan, sisa makanan Anda sekalipun, ketika Anda buang ke sebuah kolam, lalu Anda tahu di situ ada ikan, ada makhluk lain, berharap semoga dengan sisa makanan saya ini, semoga makhluk-makhluk yang berada di sini berbahagia. Itu pun sebuah kebajikan. Ya, ibu-ibu ya. Jadi kalau makanan kita nggak habis, jangan nanti dijemur, digoreng lagi. Kasih ke ayam, kasih ke kucing. Itu perbuatan baik ya. Jangan disimpan. Ya. Diangetin lagi. Ya, kasih. Semoga kamu bahagia dengan sisa makanan ini. Itu pun sebuah kebajikan. Kalau kita tidak bisa berbuat lebih, beli 1 bungkus nasi.
kita kasih orang di jalan. Ya, nggak usah ngomong banyak-banyak, kasihkan saja, nggak perlu baca parita panjang-panjang, malah pingsan dia. Ya, kadang-kadang kita mau berbuat baik, baca paritanya terlalu panjang, pingsan semua. Ya, makhluk orang juga bisa pingsan. Maka itu yang harus kita waspadai. Ya, jadi satu bungkus nasi ketika dibarengi puba citena, munca citena, apara citena, itu pun sebuah kebajikan yang membahagiakan. Tidak ada yang bisa mengambil, tidak ada yang bisa mencuri, tidak ada yang menghack, dan tidak ada orang yang bisa merampoknya dari hati kita. Dan itu akan menjadi milik kita selama-lamanya. Hanya satu bungkus nasi, bayangkan. Waduh, saya nggak bisa, Romo. Saya belum bisa. Kalaupun satu bungkus nasi belum bisa, beli setengah bungkus. Kalau setengah bungkus masih belum bisa, Bu, beli permen karet aja. Kasih orang. Itu lama itu habisnya. Ya, termasuk tawaradana enggak? Ya, lama habisnya, diemut-emut enggak habis-habis kan? Kalau dibuang baru habis dia. Ya, jadi bertahan lama. Jadi berdana itu kelembutan hati juga diperlukan. Orang yang hatinya lembut, dia berdana dengan baik. Sakacak dana, asakacak dana. Dengan kehormatan, dengan penuh hormat menyerahkan. Dilempar boleh enggak, Romo? Wih, saya dana ya. Itu namanya tidak sopan, walaupun itu memberi. Berkurang hasilnya. Maka harus hati-hati. Jadi harus dengan kelembutan hati kita. Menjalankan sila juga begitu. Semakin dia menjalankan sila, dia tahu panatipata, dia tahu adinadana, kamesu micacara, musawada, surat meraya, majapama, datana, weramani, sikapadang samadiami. Hatinya semakin lembut. Orang selalu merendah. Orang selalu tidak bersyukur. Saya sebagai umat awam gak mungkinlah 5 sila akan mencapai kesucian. Ya, mereka terlalu melemahkan dirinya sendiri. Maka umat Buddha harus punya semangat. Dengan silena sugating yanti, silena boka sampada silena niputing yanti tasma silang wisodayi. Dengan sila kebahagiaan bisa dicapai. Dengan sila kemakmuran, kesuksesan bisa dicapai. Dengan sila nibbana pun bisa dicapai. Silena niputing yanti tasma silang wisodayi. Praktekkan sila dengan baik. Indah sebenarnya. Kalau sila itu dijalankan dengan baik, dengan tekun, dengan kelembutan hati, semua akan membawa kebahagiaan. Ya, sila itu bagaimana? Yaitu adalah melembutkan pikiran, melembutkan ucapan, melembutkan hati, pikiran. Yang dikatakan lembut itu bukan kasar terhadap orang lain. Ya, jadi pikiran juga termasuk. Ya, pikiran seorang Ambapali dulu, ya, Ambapali ini orang yang tercantik pada saat di zaman Sang Buddha. Paling cantik. Nah, ketika pada Buddha Pusa, zaman Buddha Pusa, dia melihat ada daha ini, daha. Ada daha di situ. Dia nggak tahu ini dahanya siapa. Tapi karena dia memang nggak suka melihat daha, dia berpikir, dia bergumam saja. Nggak ada orang yang tahu, tidak ada orang mendengar apa yang dia ucapkan. Dia hanya berpikir, ini daha pelacur siapa? Hanya mengatakan begitu saja. Dan itu pun di dalam pikirannya sendiri. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata daha itu adalah milik seorang arahat. Apa yang terjadi? Berulang-ulang kali selama beberapa kelahiran dia menjadi seorang pelacur. Bayangkan dahsyatnya kekuatan pikiran. Mano pubang kamadama, mano seta, mano maya, basatiwa karong tiwa, tatonang dukang mangweti, cakang wawa anto patang. Bahwa pikiran itu adalah pelopor, pemimpin, pembentuk dari segala sesuatu. Maka kita harus mengendalikan pikiran. Kita harus melembutkan pikiran. Kita harus mengarahkan
pikiran. Itulah kita pentingnya duduk meditasi, merenung supaya pikiran kita terarah, tidak ngelantur sana, ngelantur sini. Ya, jadi kita harus arahkan di situ. Maka berbahaya. Maka kalau kita tahu di situ, maka itulah kita harus melembutkan hati dan pikiran kita. Lalu meditasi. Semakin orang meditasi, maka semakin lembut hatinya. Dia melihat siapapun penuh senyum, ramah, tidak mengerikan seperti monster. Ya, ada nggak yang meditasi malah menakutkan? Ada. Jadi kalau ada orang yang meditasi semakin menakutkan orang-orang di sekitarnya, ini berarti harus hati-hati dia. Jadi monster beneran. Ya. Jadi meditasi itu juga hanya dua jalan. Kalau enggak jalur yang benar, jalur yang salah. Samadhi, ya, sama samadhi atau ke mica samadhi. Nah, ini harus hati-hati juga ya. Meditasi nanti maunya lihat yang aneh-aneh, maunya terbang. Ya, walaupun bisa terbang tapi kalau diniatkan ya, maunya terbang saja itu enggak terbang-terbang. Ya, maunya melihat pikiran orang lain. Kalau bisa semua orang dibaca semua. Ya, tambah pusing sendiri. Ya. Jadi tujuan meditasi bukan itu. Tujuannya adalah untuk menenangkan, membahagiakan, mendamaikan batin. Jadi kalau batin itu sudah tenang, sudah lembut, ya, yang dulunya kasar, mungkin menghadapi segala masalah dengan kasar, dengan emosi, dengan segala sesuatu yang tidak dibenarkan. Tetapi ketika dia meditasi lembut, semakin lembut, semakin lembut. Ya. Jadi ada masalah diselesaikan dengan cara-cara yang lembut. Masalah di dalam keluarga diselesaikan dengan cara-cara yang lembut. Bukannya dengan piring terbang, dengan gelas terbang, semua hancur lebur gara-gara emosi. Dan itu banyak terjadi. Ya, saya ngomong begini ini semua karena DM saya, WA saya paling penuh itu. Ya, saya selalu meladeni orang-orang yang lapor, ya, yang lapor banyak. Ini suami begini, ini istri begini. Ya, tapi kebanyakan suami yang lempar-lempar begitu. Jadi pulang-pulang saya dicegat para suami. Ya, ya ini kadang-kadang menjadi sebuah problem di dalam kehidupan kita. Ya, kalau suami istri semakin baik, sama-sama menjalankan dhamma, memahami dhamma, maka jalan kehidupannya itu akan mendamaikan. Dia akan damai ketika apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dia akan semakin memahami. Maka kalau bisa istri diajak, suami diajak, anak diajak, mertua diajak, mama papa diajak, semua diajak. Penuh biaranya. Ya. Nah ini memang harusnya itu tugas tanggung jawab moral kita itu seperti itu. Supaya kita bisa mengajak semuanya. Ya. Nah jadi ketika kita melihat banyaknya problem, ya, peperangan terjadi. Karena apa? Karena dasar dari kebencian. Di dalam suta bahwa cinta kasih itu seperti urat nadinya umat Buddha yang tidak bisa terpisahkan. Ya. Jadi kalau umat Buddha ada yang mungkin terlepas dari cinta kasih, itu harus hati-hati. Segera harus sadar, lalu praktekkan lagi cinta kasih itu. Ya. Jadi ketika kita memang semakin banyak mempraktekkan dhamma, kalau orang mengatakan tidak gentle, nggak berani, ya nggak apa-apa, nggak berani. Ya. Bahwa di dalam dhamma bukan kita mengalahkan 1000 musuh baru dikatakan pemberani. Tetapi ketika kita mengalah kepada 1000 musuh, baru itu yang dikatakan gentle. Bukan mereka yang bisa membunuh berapa puluh ribu pasukan baru dikatakan gentle. Bukan. Tetapi mereka yang tidak mau membunuh satupun manusia, makhluk apapun, baru itu dikatakan gentle. Itulah cinta kasih. Jadi semakin lembut, semakin merasa Anda punya perasaan
I have to. Anda punya hati, saya juga punya hati. Kalau saya cubit Anda pasti merasa sakit. Saya juga akan merasa sakit. Ya, jadi itu, jangan nanti dipukul punggungnya dikasih punggung lagi. Ya, jadi bukan kasih mengasih, tapi kita harus menghindar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ada satu cerita mungkin pernah Anda dengar. Dulu ada seorang pertapa yang sangat lama sekali di sebuah gunung. Dia saking lamanya, rambutnya menjadi panjang, kumisnya panjang, ya, jenggotnya panjang, sampai bulu hidungnya pun jadi panjang. Karena saking lamanya dia bertapa di sana. 35 tahun dia bertapa di situ. Tidak pernah marah, tidak pernah emosi, tidak pernah jelekin orang, tidak pernah memprovokasi orang, tidak pernah melakukan segala sesuatu kejahatan. Tetapi suatu hari, ibu bapak, ada seorang gembala yang sedang lewat di situ. Dia melewati tempat si pertapa itu, dia melihat pertapa itu. Lalu dia berinteraksi dengan pertapa itu. Hai, siapa gerangan? Kenapa engkau ada di sini? Ya, saya sudah bertapa. Berapa lama engkau bertapa di sini? 35 tahun. Wow, sampai rambutmu panjang semua ya. Jenggotmu panjang, kumismu panjang, semua panjang. Iya. Tapi pertapa, saya lihat jenggotmu kayaknya lebih cantik, kalah cantik sama jenggot kambing saya. Apa yang terjadi? Si pertapa yang tadinya tidak bisa marah, tidak pernah emosi, ketika mendengar jenggotnya dibandingkan jenggot kambing, marah dia. Ya, jadi 35 tahun kalah sama jenggot kambing. Dia jadi marah besar. Ya. Rugi enggak? Rugi. Ya, kalau 35 tahun kalah sama jenggot kambing, ya itu. Maka semua orang memang harus mengendalikan pikiran. Ketika kita duduk di wihara, ketika kita retreat, kita meditasi seminggu, 2 minggu, 1 bulan, itu bukan praktek nyata dalam kehidupan kita beragama Buddha. Tapi ketika praktek nyatanya itu adalah ketika kita sudah berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan masyarakat, disitulah saatnya kita mempraktekkan dhamma yang sesungguhnya. Ya kalau retret ya benar bisa, mau diem bisa, 1 minggu bisa, memang nggak boleh ngomong, ya nggak boleh berbicara, nggak pegang HP. Tapi saat kita berinteraksi dengan orang lain, apa yang terjadi? Nah, disitulah sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk mempraktekkan dhamma yang nyata dalam kehidupan kita. 24 jam kita memiliki waktu yang sama. Di situ adalah tempat praktek nyata kita. Setiap saat kita melihat bentuk-bentukan hati pikiran kita, larinya kemana ini? Ya, kadang-kadang kita baru duduk lari ke Bangkok, makan somtam, tom yum lagi, aduh, banyak makanan malah ya. Jadi pikiran kita itu memang lantur kemana-mana. Itu yang dikatakan eka rajang. Sifat pikiran itu memang lantur dia, pergi terus, nggak ngajak-ngajak orang. Pernah nggak kalian ngajak saya? Ya, jadi pikiran kita itu pergi sendiri. Jadi nggak pernah ngajak-ngajak, ada orang di dekatnya pun nggak diajak ya. Jadi sampai mana-mana itu ya pergi gitu ya. Ya, ke Australia, pikiran udah sampai Australia. Sudah lari, udah lihat mana-mana ya, Melbourne, Perth, tempat Acan Bram. Walaupun belum pernah ke sana, tapi pikiran sok tahu di sana. Karena apa? Pikiran itu udah bisa eka rajang, asam guang, bisa tembus kemana-mana. Tembok tebel ini pun bisa ditembus, Bu. Lautan luas pun bisa diseberangi. Ya. Gunung yang tinggi pun bisa didaki. Itu pikiran kita.
Tidak ada satupun orang yang bisa mengendalikan kecuali diri kita. Ya, kalau kita mengendalikan ya pasti bisa. Nah, itulah cara kita bahwa meditasi itu adalah cara mengendalikan pikiran itu dengan baik. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, jadi dengan cinta kasih kita mendapatkan manfaat yang besar. Sukang supati, tidur nyenyak. Siapa begitu geletak langsung ngorok, tidur nyenyak. Ada yang begitu? Ada yang kelip-kelip sampai jam 3 nggak tidur-tidur. Ya. Tapi sukang supati bahwa begitu baru merebahkan itu langsung tertidur. Ya, kadang-kadang kita masih bisa ngomong tapi mata kita sudah tertidur. Itu ngomong sambil tertidur. Ya, itu namanya sukang supati. Sukang pati pun janti. Ya, bangun dengan bahagia. Jadi begitu bangun itu pokoknya nggak mikir apa-apa. Ada kopi, mie pangsit, selesai. Ya, sudah nggak mikir yang lain lagi. Jadi itu kebahagiaan loh ya. Begitu bangun kita nggak resah, kita nggak gelisah, nggak khawatir, nggak takut, itulah kebahagiaan batin. Ya, jadi begitu bangun senang. Nak papasang supinang pasati, tidak mimpi buruk. Ya, jadi orang yang memiliki cinta kasih yang besar, tidur itu udah tahu-tahu udah pagi ya. Sudah jam 7. Jadi tahu-tahu udah jam 7 udah terang. Saking bahagianya. Ya, sudah kayak entah di mana gitu. Kayak sebentar gitu. Ya, kayaknya nggak lama tapi bangun ya enak. Ya, nggak kayak kurang tidur begitu. Nah, itulah satu kebahagiaan. Manusanang ya, pacohoti dicintai oleh manusia. Manusanang pacohoti dicintai yang bukan manusia. Jadi yang bukan manusia juga mencintai, Bu. Kalau orang penuh cinta kasih. Ya hantu, ya kuntilanak, semua cinta sama mereka. Kenapa? Mereka tahu itulah orang yang penuh cinta kasih. Mereka mendekati orang-orang seperti ini, mereka tidak dilukai, mereka tidak akan dibinasakan, mereka tidak akan diusir. Ya, makanya orang yang mempraktekkan cinta kasih siap-siap melihat mereka. Siap? Ya, jangan berpikir bahwa saya diganggu, bukan. Ya, karena mereka tahu orang yang didekati itu siapa. Semakin orang mengenal Dhamma dengan baik, orang penuh kebajikan, orang yang selalu menjalankan kebaikan, semua makhluk akan mencintai. Dewa melindungi, Dewanta Rakanti, dilindungi oleh para dewa. Dewa itu melindungi, ya. Dewa itu juga mendekat, karena mereka tidak bisa berbuat baik, mereka tidak melakukan satu pengembangan kebajikan, maka mereka mendekat kepada orang-orang yang penuh kebajikan. Dilindungi terus, karena dia hanya menyerap energinya. Makhluk-makhluk. Dulu ketika Guru Agung Buddha, kemanapun beliau pergi, selalu diikuti oleh semua makhluk, dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Selalu diikuti terus. Karena apa? Mereka bukan ganggu, tapi mau mendengarkan, mau menyerap kebaikan-kebaikan yang dipancarkan oleh orang-orang tersebut. Ya, maka jangan kaget, semakin kita melembutkan hati, semakin kita melembutkan batin kita, maka berpotensi semua makhluk mendekat kita. Ya, mendekat kita, dan itu sebuah kebahagiaan buat kita. Nah, jadi dewa melindungi, semua manusia yang bukan manusia mencintai. Api, senjata tajam tidak akan bisa melukai bagi mereka yang praktek cinta kasih. Memiliki wajah, ya, muka wano wasanti, memiliki wajah yang tentram, tidak ada dendam, tidak ada apapun, tidak ada kebencian. Jadi muka wano pasati, tenang, ya. Ketika dia mau meninggal dengan tenang,
Nah, jadi waktu meninggal, oh yes, nggak apa-apa, meninggal ya meninggal. Dan ketika seseorang yang mempraktikkan cinta kasih tadi belum mencapai arahat, maka pada kehidupan itu dia akan terlahir di alam Brahma. Jadi sungguh indah cinta kasih yang dibabarkan oleh Guru Agung Buddha. Guru Agung selalu memberikan teladan bagi kita. Ketika seorang Dewadatta membencinya, ingin membunuhnya, melukainya bahkan di saat itu, Sang Buddha tidak pernah membenci dia. Sang Buddha pun tidak ada kebencian sedikit pun di dalam batinnya. Justru Sang Buddha merasa kasihan sama Dewadatta. Karena Sang Buddha tahu bahwa Dewadatta berpotensi dilahirkan di alam Awiji. Maka Sang Buddha hanya mengatakan kepada Bante Ananda, Ananda, Dewadatta ingin menemui saya, tetapi dia tidak akan bisa menemui saya. Karena ibarat air dengan minyak akan terpisah. Dan sampai kapanpun orang yang jahat itu berbeda dengan orang yang baik. Walaupun orang baik memiliki cinta kasih, kasih sayang, tetapi ada perbedaan di situ. Sama Dewadatta tidak akan bisa menyentuh, bahkan bernamaskara kepada Sang Buddha. Itu cinta kasih. Bahkan Nalagiri, gajah dikasih minum mabuk untuk membunuh Sang Buddha. Itu pun juga tidak mempan. Ketika seorang cinca memfitnah Sang Buddha di depan banyak orang pada saat itu, dia mengatakan bahwa Sang Buddha, putra Sakya, putra Gotama telah menghamiliku. Itu di depan banyak orang. Coba bayangkan kalau hari ini terjadi seperti itu, viral langsung. Ya, saat cinca memfitnah Sang Buddha, belum ada Instagram, belum ada TikTok. Ya, si cinca yang pada waktu itu memfitnah Sang Buddha, apa yang terjadi? Gak sampai satu langkah dia pergi, langsung ditelan bumi, masuk neraka Awiji. Bayangkan dahsyatnya orang-orang yang berbuat jahat. Jadi dengan kata lain bahwa ketika melukai Buddha, membunuh arahat, ya, memecah belah sangha, membunuh ibu, membunuh ayah, itu sudah tidak bisa ditolerir lagi. Awiji sebagai tempat bagi mereka. Seorang Nanda ini seorang pemuda, ketika melihat bikuni pada saat itu, ya, bikuninya cantik, dia masuk ke dalam kuti lalu memperkosa bikuni ini. Ternyata bikuni tersebut sudah mencapai arahat. Apa yang terjadi? Belum keluar sampai satu langkah dari kuti, langsung ditelan bumi. Itu orang-orang yang ditelan bumi, ya, orang-orang yang masuk neraka Awiji karena kejahatan yang luar biasa dilakukan. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, di dalam Samyutta Nikaya dikatakan, sesuai benih yang engkau tabur, maka itulah yang akan engkau petik. Kalian nangwa papakangwa tasak dayadak bawisanti. Jadi apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, itulah yang akan kita warisi. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, jadi ketika kita berdiskusi dhamma dengan cara yang lembut, dengan cara yang rileks, dengan cara yang tidak menegangkan, maka itulah kebahagiaan kita. Jasa sudah kita peroleh, kebahagiaan sudah kita peroleh, pengetahuan sudah kita peroleh. Cakung udah padi, nyanang udah padi, panya udah padi, aloko udah padi. Jadi dhamma itu membuka hati kita. Ya, jadi ketika orang yang belajar harus membuka mata hati supaya keyakinan itu semakin tumbuh, semakin berkembang di situ. Lalu pengetahuan, nyana. Lalu wija, ya, wija, pengetahuan yang tinggi terbuka lagi. Panya, kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan terbuka. Jadi bagi orang yang praktek dhamma, kebijaksanaan itu harus ada. Konsentrasi, ketenangan, kesadaran, kebijaksanaan, kebahagiaan.
ya, tahapan untuk belajar dhamma, bahwa pertama kita konsen terhadap apa yang kita lakukan terhadap ajaran Buddha. Kita tenang nggak ketika kita sudah berkonsentrasi di situ? Baru kesadaran muncul, baru kebijaksanaan. Ya, jadi kebijaksanaan ini adalah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu bijaksana, yang dikatakan sebagai lokya panya, bijaksana duniawi. Jadi saat ini duniawi ya. Jadi saat ini adalah keduniawian. Maka kebijaksanaan itu perlu ditumbuh kembangkan sebelum masuk ke dalam lokutara panya. Kebijaksanaan adi duniawi. Jadi ini kebijaksanaan setelah merealisasi arahat. Itu baru dikatakan lokutara panya. Jadi seorang arahat mau berpikir, bertindak itu semua didasari oleh lokutara panya. Kebijaksanaan yang adi duniawi. Tapi kalau sekarang kita, ini adalah lokya panya. Kita dengar di sono ada sel 50%, di sini ada pembicara yang tidak pernah di sel. Ya, mau pilih mana kita? Nah ini diuji namanya. Kebijaksanaan kita diuji. Kita mau kemana? Ke diskon 50% atau yang tidak ada diskonnya? Ya. Nah kita diuji. Maka kebijaksanaan kita itu ada atau tidak, disitulah sebenarnya teruji. Maka ibu bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, belajar dhamma itu membahagiakan, ya, menyenangkan, mendamaikan, melenturkan, melembutkan. Jadi ketika kita melihat, membaca murid-murid Sang Buddha, semua yang dulu kasar menjadi lembut. Bante Angulimala yang dulu kasar luar biasa, menjadi murid Sang Buddha, belajar dhamma, mempraktekkan dhamma, semua yang kasar habis. Ya, seorang Atisa, ya, seorang Upatisa dengan seorang Kolita, Bante Bante Sariputta dengan Bante Moggallana, yang awalnya sebelum mengenal ajaran Buddha itu sangat, ya, boleh dikatakan nakal. Tapi ketika mendengar apa yang dikatakan Bante Asaji, dengan konsentrasi, dengan luar biasanya, ketika Upatisa mendengar 4 syair, 4 bait dari Bante Asaji, langsung mencapai Sotapanna Magga dan Phala. Ya, itu langsung berubah, melembutkan, langsung menjadi lembut. Apalagi kalau sudah masuk arus seperti itu lembutnya sudah luar biasa, saudara. Ya, tidak ada lagi kedengkian, tidak ada lagi niat buruk yang muncul selama dalam kehidupannya sampai dia mencapai arahata magga dan phala. Tidak ada sedikit pun. Maka kita berusaha untuk masuk ke dalam sana. Maka umat Buddha harus punya kehendak, punya niat baik. Citte nahang bikawe kamang wadami. Kita harus memiliki niat baik untuk bisa menempuh jalur yang dikatakan Guru Agung Buddha. Ya, jadi kita berusaha semua, harus punya niat. Anda mau kemana setelah kehidupan ini? Ibu, mau kemana Bu? Mau ke? Jadi kita harus punya tujuan ya. Oh, saya nggak mau ke Nibbana dulu, saya mau transit dulu di Catu Maharajika. Ya, mau ke surga tingkat pertama, surga tingkat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke 26. Kalau mau transit di sana tambah lama kita. Ya, mau transit sebentar atau yang lama? Bu, hei. Ya, itu transit. Harus punya ada patokannya. Saya mau capai Sotapanna, saya sampai Sakadagami. Boleh, tapi jangan diumbar ya. Ini saya hanya ngajari saja. Ya, kita hanya punya patokan, saya harus Sotapanna. Itu tujuan. Kalau umat Buddha tidak ada tujuan sama sekali, ya enggak. Ya enggak tahu apa-apa, mau kemana kita? Ditanya mau ke Brastagi? Enggak. Mau ke Sidikalang? Enggak. Taman Simalem? Enggak. Lalu mau kemana? Ya,
Pokoknya muter-muter sajalah. Ya, muter-muter terus. Jadi kita harus ada patokan. Ya. Atau mungkin menjadi manusia lagi, menjadi lebih baik. Nah, itu juga bisa. Jadi yang penting kita harus ada patokan dalam hati kita. Kita mau kemana? Dulu ada seorang gadis penenun, ya, ketika ditanya Sang Buddha ini sudah ditunggu banyak orang. Sudah banyak orang yang mau mendengarkan Dhammadesana beliau. Tapi Sang Buddha diam. Tidak ngomong, tidak bicara apapun di situ. Ternyata tiba-tiba ada seorang gadis penenun di situ. Sang Buddha mengetahui bahwa si penenun ini akan mencapai. Lalu Sang Buddha tanya langsung ke gadis tersebut, "Kamu dari mana?" Si gadis itu menjawab, "Saya tidak tahu." "Terus mau kemana?" "Saya juga tidak tahu." Sang Buddha mengatakan, "Apakah Anda tidak tahu?" "Nah, itulah yang saya tahu." Nanti ibu-ibu di rumah jangan bilang begitu ya. Ditanya suami, "Dari mana?" "Nggak tahu." "Terus mau kemana?" "Nggak tahu juga. Tadi kata Roma begitu." Gawat ini ya. Jadi itu bahasa yang sangat dalam. Ya. Umat-umat pada saat itu pun bingung mendengar si gadis ini menjawab Sang Buddha. Bahkan dianggap bahwa si gadis ini tidak sopan karena menjawab semua tidak tahu. Ya. Nah, akhirnya dijelaskan oleh Sang Buddha bahwa dari mana? Ini adalah dari kehidupan lalu. Dari mana? Nggak tahu. Dulu jadi apa juga nggak tahu. Lahir di mana juga nggak tahu. Terus mau kemana? Ini adalah setelah kehidupan ini. Mau kemana? Nggak tahu juga. Ya. Apakah tidak tahu? Apakah Anda tidak tahu? Itu adalah kematian. Ya. Kematian. Apakah Anda tidak tahu kematian itu? Nah, itulah yang saya tahu. Marana damohi, maranang anatito. Kita akan mengalami kematian karena kita belum bisa mengatasi kematian. Ya. Jadi apakah kamu tidak tahu? Itulah yang saya tahu. Itu adalah tentang kematian. Maka jangan takut dengan kematian. Banyak orang yang takut mati. Banyak orang yang takut ketika mendengar kematian. Itu sebuah mara yang disebut sebagai maju mara, penggoda dari kematian. Maka ketika ada orang berbicara kematian, itu orang langsung bosan, ya, takut. Sedangkan Sang Buddha mengatakan, marana nusati, renungkan kematian. Jadi renungkan kematian itu, apa sih yang sudah saya persiapkan? Apa sih yang sudah saya perbuat? Apa sih yang sudah saya lakukan selama hidup ini? Apa sih yang sudah saya perbuat selama 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun ini? Dan disitulah kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan menghadapi kematian. Maka ibu bapak dan saudara-saudara, semua orang akan mengalami. Dan ketika mungkin kita berbicara, mungkin agak ringan. Tapi ketika kita mengalami, mungkin agak berat. Dulu saya kalau bicara tentang kematian, tenang, sabar. Ada orang bapaknya meninggal, ibunya meninggal, nenek buyut meninggal, sabar. Tapi ketika kita mengalami orang-orang yang kita cintai berpisah, itu berbeda ketika kita berbicara. Maka disitulah kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Persiapkan orang tua kita, persiapkan nenek kita, kakek kita, yaitu dengan mengajak mereka, menuntun, menunjukkan kebaikan-kebaikan untuk mereka bisa lakukan. Dulu waktu bapak saya sakit, tiap hari saya bacain parita, saya ajak baca parita. Tiap hari, ya, sampai meninggal pun itu saya membaca parita di telinga beliau. Di pangkuan saya, ya, saya baca, beliau meninggalkan di pangkuan saya. Saat saya membaca parita, semua parita yang saya hafal, saya baca semua.
Bahkan paman saya, Romo, Bapak sudah nggak ada. Nanti dulu, Lek. Saya belum selesai baca parita. Itu mungkin masih ada 15 hari. 15 menit. 15 menit lagi saya masih baca parita. Jadi semua otak saya yang sudah menghafal parita itu saya baca semua. Suta apa saya baca untuk mengiringi kepergian. Dan waktu itu Lumpoat habis video call, ya, dan masih bisa sadu 3 kali. Nah itu proses, ya. Nah jadi proses sebuah kematian kita diajarkan memang betul-betul melihat dengan nyata, melihat. Dan ketika kita mungkin ada keluarga yang sudah sekarat seperti itu, baca parita, baca banyak-banyak parita, jangan bingung, jangan cari sana cari sini, baca parita dulu. Ya, di Jepara saya umat-umat semua orang yang sedang sakit kita baca parita banyak-banyak. Banyak orang yang tahu, orang yang dibacakan parita saat mau meninggal dan tidak itu beda, badannya lentur. Jadi kalau yang tidak dibacakan itu agak kaku. Jadi lentur, masih lentur begitu. Jadi seperti orang hidup. Ya, jadi itu persiapan kita bahwa kematian itu bukan menakutkan, tetapi kematian adalah sahabat kita yang mungkin saat ini belum kita jumpai. Ya, dulu-dulu sudah pernah kita jumpai, saat ini belum kita jumpai. Maka itulah yang memang harus kita persiapkan dalam kehidupan kita hari ini. Maka ketika hati kita sudah menjadi lembut, maka tanpa ada sekat sedikit pun di dalam kehidupan kita untuk bisa menerima semua pihak, bahkan yang tidak nampak sekalipun. Maka tadi dikatakan yekeci panabutati tasawa tawarawa anawasesa dikawaye mahantawa majima rasa ka anukatula ditawaye caadita ye cadure wasanti awidure tawa sambawesi wasabesata bawantu sugitata. Makhluk apapun, yang pendek, yang kecil, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, yang jauh, yang dekat, yang nampak, yang tidak nampak, yang akan lahir maupun yang belum lahir, semua berbahagia. Itulah kebajikan yang kita lakukan dalam kehidupan hari ini. Mungkin ada pertanyaan? 2, 3, boleh. Baik, ada yang bertanya? Boleh angkat tangannya. Ada? Ada itu sana. Nah, tanya itu diskusi ya, dhamma sakaca. Jadi ada yang bertanya nanti dijawab. Siapa tahu pertanyaan Anda itu bisa mewakili banyak orang. Ya. Silakan. Izin bertanya, Romo. Ya. Bagaimana kalau kita menjumpai orang kita yang saat mau meninggal, kita tidak tahu membaca parita, tapi kita membukakan musik untuk melantunkan beliau bepergian. Oke. Itu saja. Iya, Cukup. cukup. Oke. Ya, bagaimana kita putar musik? Ya, banyak orang yang sudah tergantung pada musik, flash disk, CD, HP lagi ya, sudah diisi. Boleh. Tapi itu bukan kesadaran. Tidak ada kesadaran di situ. Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sendiri yang mengucapkan. Jadi Sang Buddha tidak pernah mengajarkan, ya wihara nanti gak usah baca parita, setel musik saja. Ya, orang sakit pakai musik saja, itu nggak ada kesadarannya. Jadi nggak ada sentuhan batinnya di situ.
Ya, boleh didengar supaya orang ini sadar ikut membaca, boleh. Tapi bisa nggak dia membaca? Kalau dia tidak bisa membaca, maka kita yang harus membacakan. Ya, maka kita yang harus mentransfer. Nah, jadi di situ memang ini membantu ya. Jadi flash disk, CD, musik-musik yang lain itu adalah untuk menyadarkan kita. Supaya ketika kita putar, kita langsung ikut, kita sadar gitu loh. Jangan langsung kita serahkan semua sama flash disk. Ya, kita buat altar di rumah, tapi flash disk aja yang ngomong terus. Kita nggak pernah, ya, baca parita nggak pernah. Nah ini nggak ada kekuatannya. Maka kalau parita dikatakan sebagai pirit, perlindungan, kekuatan, maka itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Karena bukan kesadaran yang berbicara, nggak ada kekuatannya. Ya, kita putarkan bojangga parita berulang-ulang kali, ribuan kali, orang sakit ya tetap akan sakit. Tapi kalau dibaca dengan sepenuh hati, dengan kelembutan hati, bojanggo sati sangkato damanang wicayo tata wiriam piti pasadi bojangga catata pare samadu beka bojangga satete sabada sinamunina samada kata bawita bauli kata sang watanti apinya yani bananya cabodia etena sacawajena soti te hotu sabada. Kalau itu dibaca dengan kelembutan hati, sentuhan hati, karena ada kama bandu, ada hubungan batin kita dengan orang yang sakit, maka itu akan bisa memberikan satu efek yang positif bagi orang yang sedang sakit. Ya. Jadi itu hanya menyadarkan kita, menyadarkan supaya kita membaca. Ya, jangan nanti semua flash disk. Nanti topo nggak mimpin lagi dia nanti. Ya. Udah putar CD saja di ITBC. Jadi dari dulu suta, parita, yeya, geya, gata, itu semua itu dihafal. Ya, dihafal. Bukan direkam, dihafal. Dari awal abad pertama sampai abad ke-5, sampai konsili yang ke-5 itu masih dihafal. Ya, makanya kalau biku-biku yang bisa hafal itu luar biasa. Umat pun jangan kalah, hafal juga. Parita itu hafal semua kalau bisa. Jadi begitu ada orang yang penting butuh langsung, ya, nggak usah cari-cari parita lagi. Jadi parita ini hanya untuk menyadarkan kita supaya ya kita tidak tergantung sama dia. Repot gak kalau kita nggak hafal? Begitu ada tiba-tiba orang sakit, kita mau baca parita, cari sana kemari nggak dapet parita. Kadang-kadang kalau kita lagi cari, paritanya susah dicari. Benar nggak? Tapi kalau sudah parita yang ada di dalam sudah kita hafal, ya, ada situasi yang urgent, langsung kita baca di situ, langsung hafal kita. Maka setidaknya kita harus hafal berapa parita, nggak perlu sampai satu parita hafal semua ya. Jadi beberapa parita kita bisa hafal, itu luar biasa. Bisa menolong teman-teman, misalnya orang sakit, ada orang yang mungkin lagi sekarat, ada orang yang butuh perhatian dari kita, bacain parita. Ajak, kalau mereka tidak mau ketemu orang lain, ketemu sama Anda saja, ya itulah dibacain parita di situ. Ya. Jadi itu ada kegunaannya. Bacain parita, enggak hafal ya. Satu aja, enggak hafal. Karania nggak hafal juga, ya. Jadi nggak hafal semua ya repot ya. Jadi itu harus ada beberapa parita atau suta yang harus dihafal. Ya, itu ya. Sudah. Ya, jadi sambil membaca begitu. Ya, ada lagi? Ya. Namo Buddhaya, Ya. Romo. Jadi saya mau bertanya, ini contoh yang saya sering temui di kehidupan saya. Tapi saya nggak mau sebut orangnya siapa. Ya. Tapi ini pasti banyak dialami oleh ibu-ibu. Jadi di rumah itu, apalagi kalau misalnya musim hujan, kan banyak lipan, misalnya yang agak ukuran besar, atau misalnya kecoa aja deh, Romo. Nah,
tiap kali anak kecil, jangankan anak kecil, saya sendiri saja takut gitu kan Romo. Jadi setiap kali takut itu pasti, mama, papa ini gimana, ih langsung kabur kan. Jadi seorang mama papa kalau ketemu keadaan kayak gini pasti langsung pak, mati. Jadi kondisi ini kalau dianggap cinta kasih, ya orang tua juga cinta kasih ke anaknya biar nggak digigit oleh silipan. Tetapi di sisi lain kalau dilihat orang tuanya itu membunuh Romo. Jadi kira-kira untuk kondisi kayak gini mendingan gimana ya? Terima kasih Romo. Oke. Pertanyaan luar biasa ini, ya. Ada beberapa usaha yang mungkin bisa menyelamatkan, ya. Bisa diambil dengan sumpit, mungkin dibawa, dipisahkan, dibawa ke tempat lain, dibuang, ya. Kan nggak mungkin keluar lipan atau apa, mungkin 5 atau 10 ekor, nggak mungkin kan? Paling 1 ya. Nah, jadi mungkin dengan kesabaran, ya 1. Lalu memang dibunuh, ya. Jalan satu-satunya supaya saya harus bunuh, gitu ya. Saat membunuh itu ada kebencian enggak? Ya. Mungkin saking jengkelnya lipan ini keluar, mati kau. Ya, diremet-remet. Nah, kalau dibarengi dengan kebencian, hasilnya ada. Hasilnya ada. Ya. Nah, tetapi kita juga harus tahu porsi karma. Tidak semua sama dengan misalnya kita bunuh manusia dengan membunuh lipan, sama porsinya. Enggak. Ya. Jadi di dalam Velumaka Sutta, kembali ke dalam sutta tersebut, di situ juga ada tahapannya. Membunuh binatang yang paling kecil sampai yang besar itu pun beda. Ya. Tetapi di sini bukan menganjurkan ya. Kata Romo enggak, bunuh aja semua gitu. Ya. Tetapi di dalam sutta tersebut bahwa ada porsi yang berbeda. Dari yang paling kecil, ya, yang paling kecil bakteri itu enggak ada wipakanya, hasilnya. Ya, jadi aku salah wipakanya enggak ada. Lalu yang kecil di atasnya, ya misalnya semut, nyamuk, sampai serangga, sampai belalang, sampai kupu-kupu misalnya, naik kucing, kambing, ya, kucing, anjing, kambing, sapi, gajah, ya, itu gajah paling terbesar, itu berbeda lagi porsi karma buruknya. Dengan kita membunuh orang yang tidak bermoral, itu beda lagi, lebih tinggi lagi, lebih besar lagi karma buruknya. Ya. Jadi kita membunuh gajah yang besar dengan membunuh manusia yang tidak bermoral, itu karma buruknya lebih besar orang yang tidak bermoral, orang gila misalnya. Kita bunuh di situ. Ya, itu lebih besar karma buruknya. Walaupun dia gila. Ya, sama, berbuat baik juga begitu. Berbuat baik sama binatang, ya, kita sudah banyak function, beribu-ribu function, tapi ada manusia satu tidak kita bantu. Ya sama. Ya, ketika kita bantu hasilnya udah seimbang itu. Itu paling kecil, function itu paling kecil. Tapi itu juga perbuatan baik, ya. Tapi kalau dinilai dari kebaikan, porsi kusala kamanya manusia lebih besar. Apalagi kepada mereka yang bermoral. Yang bermoral ini bisa seorang papajita, bisa seorang karawasa, ya. Jadi perumah tangga, biku, semua yang bermoral, yang memiliki moral yang baik. Itu hasilnya lebih besar lagi. Apalagi yang mencapai sotapanna, maga, pala, sagada kami maga, pala, sampai besar, sampai sangha. Sangga itu adalah sangga Arya, ya, yaitu Arya sangga. Itu besar lagi. Orang-orang yang sudah mencapai, baru naik lagi, wihara, baru niat lagi. Ya, diri sendiri. Orang yang praktek meditasi itu kebajikannya lebih besar lagi. Nah, kalau enggak praktek ya tidak ada kebajikan. Ya, jadi membunuh itu ya mungkin dengan kalau niatnya untuk menyelamatkan anak-anak, ya dia ada kebajikan. Di situ ada 2 porsi, kebajikan dengan
keburukan, yaitu dengan membunuh. Ya, membunuh kalau memang diniati dengan dasar kebencian, maka hasilnya juga ya ada. Tapi kalau membunuh dengan spontanitas, misalnya refleks, ya, misalnya nyamuk, ya, nyamuk tiba-tiba di kening, pok, berdarah. Nah, itu ahosi. Ahosi itu tidak ada wipakanya, tidak ada hasil kalau tidak dibarengi dengan niat, ya. Nah itu. Jadi sebagai perumah tangga memang kita tidak terlepas, ya, siapapun itu. Ya, mungkin bahkan yang bukan perumah tangga sekalipun, kalau misalnya di tempat tidurnya atau apa, kan bisa terjadi seperti itu. Ya, makanya sebelum itu terjadi, maka kita harus selalu bersih. Ya, kayak seperti altar harus bersih, lantai harus bersih, dinding harus bersih, kamar mandi bersih. Semua itulah bersih pangkal kesehatan. Ya, jadi kalau kita bersihkan semua, nah itu pasti makhluk-makhluk yang seperti itu nggak berani datang. Kalaupun datang setahun sekali, ya, oh gini aja Romo, kalaupun dia datang bacain Karania Metasuta bisa enggak? Atau Wataka Parita, ya, weru pakai hime metang weru pakai hime, oh dibacain itu, nah itu boleh, ya, Wataka Parita itu boleh dibaca, yang berkaki 2 kaki 4 kaki banyak semua, semoga dia bahagia. Dulu pernah saya lakukan itu ketika saya berada di sebuah cetia yang makhluknya itu banyak sekali, tikus, kalajengking, ya. Dulu nggak berani bunuh, sekarang pun nggak berani lah. Jangan nanti saya bilang dulu, sekarang berarti Romo bunuh banyak ini, ya, ya, berusaha, ya, saya pun berusaha. Nah, saya baca terus, saya bacain Parita. Lama-lama tikus itu nggak ada. Bener ya. Dulu tidur nggak pakai alas, tidak ada kasur, hanya pakai tikar, matras yang tipis itu. Jadi tikus itu kalau jalan kedengaran karena papan, gledek, ya. Hanya takut digigit telinga saya. Kan nggak lucu, nanti tiba-tiba digigit telinga. Ya, jadi itu. Ya, memang kadang ada seperti itu, dibacakan Parita, itu pancaran cinta kasih. Nanti lama-lama dia pergi sendiri, ya. Nanti dibuktikan ya. Kalau bisa dihindari atau diambil saja, pakai dimasukkan ke plastik atau ke goni atau ke karung, ya, bawa ke tempat lain, buang sana, ya. Jadi lepas di sana, function juga itu. Ya kan? Ya, ada cara-cara yang lebih lembut lagi, ya. Oke, sudah? Anu modana Romo. Ya. Ada lagi? Setengah jam lagi. Ya, masih ada pertanyaan? Sudah semua ya? Berarti aman. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nggak nyesel ya? Nggak nyesel. Oke, ya, terima kasih semua yang sudah hadir. Anumodana atas waktu yang sudah diluangkan pada kesempatan pagi hari ini. Sangat berbahagia sekali karena ada kesempatan untuk berbagi dhamma di tempat ini, tempat yang sangat spesial, ya. Nah, tentu itu sebuah kebahagiaan juga buat saya. Saya dari Jepara harus datang ke sini. Ketika dihubungi langsung iya siap. Ya, walaupun di Jepara juga banyak. Ya, kita juga banyak ke pelosok-pelosok yang tidak pernah tersentuh oleh orang-orang, bahkan mungkin entah umat-umat itu udah sendiri-sendiri gitu kalau di kampung-kampung, di gunung-gunung, ya. Makanya ketika ada kesempatan,
yaitu tadi sabda danang dhamma danang cinati. Ya, jadi pemberian tertinggi adalah pemberian dhamma. Makanya saya harus pergi. Ya, sekali lagi terima kasih yang luar biasa hari ini. Semoga dengan praktek cinta kasih kita selalu berkembang di dalam dhamma. Kita selalu berubah karena praktek dhamma kita. Cinta kasih akan berkembang dalam hati kita ketika cinta kasih itu kita simpan dalam hati kita, agar tidak ada sedikit pun celah kebencian, kedengkian, iri hati, sekecil apapun di dalam diri kita. Semoga kita terbebas dari penderitaan. Sabe sata duka pamucantu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Happy moment. Happy in Dhamma. Sekali lagi, happy moment. Happy in Dhamma. Terima kasih.